video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrida Ningsih. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ChatGPT. ChatGPT ini mungkin gak asing lah ya bagi kita semua, karena sebagian orang sudah menggunakan dan sering banget menggunakan ChatGPT ini. Nah, saya di sini akan mengulas kembali atau menjelaskan kembali apa itu ChatGPT, apa manfaatnya, kelebihannya, dan serta kekurangannya. Langsung saja kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Nah, ChatGPT ini merupakan model berbasis pada arsitektur transformer yang dikembangkan oleh OpenAI. Versi pertamanya itu dirilis pada bulan Juni 2018. Namun, versi spesifik yang dikenal sebagai ChatGPT ini mungkin merujuk pada interaksi atau variasi tertentu dari model GPT yang dioptimalkan khusus untuk percakapan dan interaksi manusia. OpenAI terus mengembangkan dan meningkatkan model mereka dari waktu ke waktu. Model tersebut terus diperbarui dan ditingkatkan melalui interaksi berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dari ChatGPT ini. Apa sih pengertian dari GPT? Nah, GPT ini merupakan model bahasa buatan yang dikembangkan oleh OpenAI yang dirancang khusus untuk berinteraksi dengan manusia menggunakan percakapan teks. Model ini didasarkan pada arsitektur GPT atau Generative Pre-trained Transformers yang dilatih menggunakan data bahasa besar-besaran dari berbagai sumber di internet yang memungkinkannya untuk memberikan respon yang konseptual dan informatif terhadap berbagai pertanyaan dan permintaan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ChatGPT ini merupakan suatu model buatan dari OpenAI yang hanya menggunakan berbasis teks. Kita bertanya menggunakan teks, dan tentunya nanti ChatGPT ini secara robotik membalas kita menggunakan teks juga. Nah, kita masuk ke dalam tujuan dari ChatGPT, dibentuknya ChatGPT ini. ChatGPT dibentuk untuk memahami pertanyaan, permintaan, atau pernyataan pengguna, lalu memberikan respon yang relevan dan konseptual yang sesuai dengan konteks percakapan. ChatGPT juga dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memberikan informasi, memberikan saran, berdiskusi tentang topik tertentu, atau bahkan menyediakan hiburan melalui percakapan yang ramah dan interaktif. Jadi, ChatGPT ini gak hanya untuk kita bertanya tugas, tapi kita bisa curhat-curhat kepada model OpenAI yang baru ini. Nah, sebelumnya kan kita sudah menjelaskan tujuan dari dibentuknya ChatGPT oleh OpenAI. Nah, kita masuk ke dalam apa sih manfaat dari dibentuknya ChatGPT bagi orang-orang. Yang pertama, itu sebagai sumber informasi tambahan atau referensi. Misalnya kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, kita bisa mencari referensi tambahan dari ChatGPT ini. Yang kedua, bantuan untuk pengerjaan tugas. Misalnya kita mengerjakan tugas yang sulit, kita bisa melihat contoh-contoh yang diberikan dari ChatGPT ini. Yang ketiga, sebagai pemecah masalah dalam strategi pemecah masalah. Berarti kita mencari pemecah masalah itu melalui ChatGPT ini juga bisa, menyelesaikan masalah kita juga bisa. Selanjutnya untuk pendukung untuk kesehatan mental, penghiburan atau hiburan, dan kemudahan akses dan fleksibilitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari ChatGPT ini. Dalam pembentukan suatu model tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pertama yaitu kemampuan dapat beradaptasi dengan penggunanya. Yang kedua, konteks percakapannya, yaitu mudah dipahami dan relevan. Yang ketiga, keanekaragaman sumber daya. Dia bisa mencari jawaban kita atau memiliki data-datanya itu sesuai dengan data-data yang sebelumnya gitu.
ketersediaan 24 jam bagi pengguna. Nah iya, ChatGPT ini dapat kita gunakan dalam 24 jam. Dia bisa merespon kita dalam 24 jam. Yang terakhir ada anonimitas. Nah, setelah kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangan dari pembentukan ChatGPT ini ada yang pertama, yaitu ada keterbatasan pemahaman. Yang kedua, ada keterbatasan pengetahuan. Walaupun dia memiliki data-data dari berbagai sumber internet, dia memiliki kelemahan dalam menjawab pertanyaan dari kita. Misalnya kita bertanyakan ini, yang mungkin dari dosen ini kita bertanya nggak ada di internet, dosen mungkin ada sedikit mengarang gitu kan, nggak mungkin seharusnya tuh sama dengan soal-soal yang diberikan di internet. Mungkin ada sedikit soal yang dirubah, itu mungkin lebih kayak nggak sesuai sama yang di internet, jadi jawaban yang diberinya itu kurang relevan. Jadi kita harus mengeceknya kembali. Yang ketiga itu ada kesalahan dan ketidakakuratannya. Iya, jadi yang diberikan oleh ChatGPT ini belum tentu benar sesuai dengan soal yang diberikan oleh dosen kita. Yang keempat, tidak memiliki empati. Nah, namanya robot kan, nggak mungkin dia memiliki simpati empati kepada manusia. Dia hanya menjalankan tugas, apa yang ditanyakan itu yang dia jawab. Yang kelima, rentan terhadap penyalahgunaan. Nah, seperti hacker ini nih sebagai model berbasis AI, ini kan mudah sekali rentan terhadap peretasan oleh hacker. Jadi banyak kesalahan-kesalahan tertentu yang terdapat dalam ChatGPT ini. Jadi kesimpulannya, ChatGPT ini merupakan model kecerdasan buatan yang menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami yang berkomunikasi, memiliki kemampuan untuk memahami pertanyaan, memberi jawaban yang relevan, dan bahkan melakukan tugas-tugas tertentu seperti memberikan saran atau menyelesaikan masalah. Dengan demikian, ChatGPT memungkinkan interaksi dengan komputer yang lebih intuitif dan efisien. Nah, dari video kita hari ini, penjelasan materi video kita hari ini, saya harap kalian dapat mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan. Misalnya ada apa yang ingin kalian tanyakan, silahkan di kolom komentar. Dan saya harap kalian memberikan like serta subscribe. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.